good morning student, welcome back study our lesson tematik tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Oke, next. Oke, kita memasuki subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Marilah kita mengamati gambar di bawah ini ya anak-anak. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar sebuah keluarga sedang membersihkan lingkungan rumahnya. Gambar yang kedua, ada beberapa anak bermain permainan tradisional di lingkungan sekolah. Kemudian gambar yang ketiga, bermain sepeda di lingkungan rumah. Kemudian yang keempat, sedang berkumpul makan bersama di kampung sekolah. Nah, manakah gambar yang menunjukkan bermain di lingkungan sekolah? Yaitu gambar nomor 2. Nomor 2 ada beberapa anak, tepatnya ada 5 anak ya, sedang bermain permainan tradisional, yaitu mereka bergantian permainannya. Kemudian satu lagi yang bermain di lingkungan sekolah adalah yang nomor 4, yaitu mereka sedang berkumpul, bercengkrama, ngobrol di taman sekolah sambil menikmati breakfast mereka, sarapan mereka. Oke, anak Ami sudah mengerti semua ya, mana saja gambar yang menunjukkan bermain di lingkungan sekolah. Oke, nah. Oke, kita memasuki pembelajaran 1. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Sebelum memperhatikan gambar berikut, kita sudah mempelajari mengenai wujud benda di pembelajaran sebelumnya. Nah, wujud benda itu ada 3 ya nak ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di antara wujud benda tersebut sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Misalnya, kita sedang menyiram bunga, mandi, mencuci, itu kita menggunakan wujud benda yang berupa benda cair. Contohnya adalah air. Nah, air bisa kita gunakan untuk menyiram bunga, mencuci pakaian, untuk mencuci mobil. Kita pasti menggunakan air. Nah, air merupakan benda yang berwujud cair. Nah, selain benda yang berwujud cair, kita juga memanfaatkan benda yang berwujud padat. Apa saja benda yang berwujud padat? Oke, kemarin kita sudah pelajari, contohnya adalah piring, gelas, itu merupakan benda yang berwujud padat. Dan benda yang berwujud gas itu ada bermacam-macam juga ya. Kemarin kita sudah mempelajari misalnya balon udara. Terus ada lagi misalnya roda sepeda ya kan. Dan sepeda itu diisi dengan gas. Nah, itu contoh-contoh yang memanfaatkan benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian atau kamu bermain bola air seperti itu? Pastinya anak-anak sudah ada ya, sudah pernah ya bermain bola air seperti ini. Coba sebutkan wujud benda apa saja yang ada pada gambar tersebut. Wujud bendanya pasti benda gas, karena balon tersebut diisi dengan gas dan dia bisa mengapung di atas air. Oke, kita memasuki pembelajaran Ayo Bercerita. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada beberapa anak yang membawa mainan. Ada yang membawa kereta mainan, kemudian mobil mainan. Ada yang membawa boneka, balon yang berbentuk strawberry, ada yang membawa slime. Nah, ini adalah beberapa mainan yang dibawa anak-anak ini.
Nah, dengan memperhatikan gambar berikut, kita bisa mengetahui beberapa kosakata ya, Nak ya. Oke, kita akan mempelajarinya dengan mengamati gambar berikut. A. Sebutkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut. Yang pertama ada kereta mainan, kemudian mobil mainan, ada boneka, kemudian balon berbentuk stroberi, lalu ada slide. Kelompokkan benda sesuai wujudnya. Kita kelompokkan ya bersama-sama. Ada kereta api, mobil, kemudian boneka termasuk benda padat. Kemudian balon yang berbentuk stroberi merupakan benda gas. Lalu yang terakhir selang berbentuk cair, berwujud cair ya. Selanjutnya yang C, tulislah dalam bentuk cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, kita buat sebuah cerita ya. Andi dan Denny membawa mainan berupa kereta mainan dan mobil mainan. Kemudian Tina membawa sebuah boneka mainan. Lalu ada Cici dan Dewi membawa mainannya masing-masing. Di antaranya Cici membawa balon berbentuk stroberi, lalu Dewi membawa selam. Nah, mereka sedang berkumpul di taman depan sekolah untuk bermain bersama-sama. Nah, begitulah ceritanya ya, Nak ya. Sedikit cerita tentang gambar berikut. Oke? Selanjutnya, ayo berhitung. Nah, di sini ada disediakan gambar ya. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Mereka akan dibagi menjadi 4 kelompok. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 8 orang sedang berkumpul untuk bermain lempar bola. Dan mereka harus dibagi menjadi 4 kelompok yang isinya sama banyak. Nah, bagaimana ya cara membaginya? Oke, marilah kita lihat penjelasan di bawahnya ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Nah, caranya kita bagi dulu ya. Caranya kalau membaginya masih bingung, kita bisa membuatnya dengan cara pengurangan. Nah, kita kurangkan angka tersebut sampai habis. Misalnya 8 dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, kita ulangi sekali lagi. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, ada 2 kali pengurangan sampai habis. 4-nya ada 2 ya, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 adalah hasil pembagian sama dengan banyaknya pengurangan sampai habis. Nah, artinya nanti setiap anggota itu terdiri dari 2 orang. Nah, ada 2 orang di setiap anggota, berarti ada 4 kelompok. Nah, ada 4 kelompok nantinya ya, Nak ya. Oke, sudah mengerti kan, Anak Miss? Oke, nah. Selanjutnya, ayo berkreasi. Gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar khayalan. Gambar imajinatif itu gambar tidak nyata ya, Nak ya. Jadi, kita di dalam slide berikut, kita akan memperhatikan mengenai gambar imajinatif buatan Deli. Nah, Deli membuat gambar imajinatif dari potongan kertas. Nah, potongan kertas ini disusun menjadi sebuah pohon. Lalu, gambar ini bisa diwarnai ya, Nak ya, dengan menggunakan pensil warna. Nah, kalian juga bisa membuat gambar imajinatif di rumah. Nah, untuk gambar imajinatif ini bisa kalian buat di buku tugasnya masing-masing atau buku gambarnya masing-masing. Nah, nanti bisa
kumpulkan 2 hari kemudian ya. Dikumpulkan 2 hari kemudian dengan menggunakan kertas biasa, boleh diwarnai dengan pensil warna boleh, atau kalian bisa menggunakan origami yang disusun menjadi sebuah gambar imajinatif. Oke, ingat ya, dibuat di buku gambar dan waktunya 2 hari ya untuk mengerjakan ini. Oke, next. Oke, materi selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, tuliskan 3 benda padat yang kamu gunakan sehari-hari. Benda padat yang sering kita gunakan sehari-hari, misalnya, contohnya ada piring untuk tempat makanan, kemudian sabun untuk mencuci tangan, untuk sabun bisa untuk mencuci pakaian, ya kan? Bisa untuk mencuci peralatan makan. Nah, itu sabun ya, Nak ya. Sabun padat ya. Kemudian bisa kita temukan lagi, contohnya adalah gelas. Gelas bisa digunakan untuk tempat minum. Oke? Yang kedua, carilah makna kata-kata berikut di dalam kamus. Nah, Miss sudah dapat mencari arti kata di dalam kamus, kata A sampai dengan D ya. Coba didengarkan dan diperhatikan. Yang pertama, yang A, bermain. Berasal dari kata dasar main, mendapat imbuhan artinya bermain adalah melakukan perbuatan untuk bersenang-senang. Kemudian yang B, istirahat. Istirahat artinya berhenti sebentar untuk melepas lelah. Jadi kalau kita misalkan berlari kencang lalu berhenti, itu namanya adalah istirahat. Istirahat artinya berhenti sebentar untuk melepas lelah. Lalu yang C, bersama, artinya adalah berbarengan atau serentak. Nah, misalkan kasih contoh, Ani dan Budi bermain bersama, artinya mereka mainnya berbarengan, main serentak, main bersama-sama. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Yang D, halaman. Halaman artinya adalah pekarangan rumah atau pekarangan di sekolah. Oke. Nah, pastinya di rumah kalian juga ada halamannya kan? Nah, halaman ini bisa digunakan untuk bermain, untuk berkumpul dengan teman-teman. Oke, next. Nah, untuk nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Di sini yang bagian A ya, 6 dibagi 2. Tadi sudah dikasih contohnya ya, 6 dibagi 2. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa pengurangannya, Nak? Ada 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk bagian B, C, dan nomor 4, silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Oke, thank you for attention. See you tomorrow. See you next meeting. Bye-bye.